Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, semoga semuanya kalian dalam keadaan sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kalian adalah anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua yang seperti yang sudah disampaikan pada video yang sebelumnya yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi ya pada pertemuan kali ini Ustadz akan mengulang kembali tentang pecahan ya. Dimana pecahan itu adalah salah satu bilangan yang mana ada dua ya, dua buah, ada penulisannya seperti ini ya, seperti yang nampak pada gambar seperti ini. Nah ini adalah salah satu ya, penulisan pecahan A per B. Ya, di mana A ini adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Yang di atas itu kan mulut kita ya, kita punya mulut ya, itu letaknya di atas. Mulut gunanya itu apa? Untuk mengucapkan, untuk membilang ya, untuk berbicara. Nah itu tempatnya di atas. Sedangkan penyebut itu di bawah ya, penyebut itu di bawah. Jadi jangan sampai ketukar ya antara pembilang dan penyebut. Nah, atau untuk penulisan pecahan juga bisa seperti ini ya. A dibagi B, A per B. Ya, A per B, A dibagi B. A sebagai bilangan yang dibagi, nah dan B adalah bilangan pembagi. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, itu adalah sebuah pecahan. Kemarin udah digunakan dalam sebuah video ketika ada misalkan kita membeli sebuah roti ya, misalkan kita belinya satu rotinya, tapi di rumah ada adik kita minta, Kak minta rotinya dong. Nah kalau dikasihkan semuanya ke adik kita nggak kebagian, jadi bagaimana biar kebagian semua? Kita potong bagi berapa? Dibagi dua ya, sehingga roti yang tadinya satu itu utuh ya, rotinya satu kita potong menjadi setengahnya ya, menjadi setengahnya. Nah, adik kalian dapat setengah, nah kalian dapat setengah. Itu adalah bilangan pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan cara membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, tadi rotinya dibagi dua ya, otomatis bagiannya masing-masing orang itu dapat setengah. Nah, ketika tiba-tiba ada kakak datang. Ada kalian, ada adik, ada kakak. Otomatis yang tadinya mau dibagi setengah nggak jadi. Aduh, ada kakak nih, kakak juga minta nih. Jadi dibaginya berapa anak-anak? Dibagi tiga. Sekarang kira-kira antara setengah dengan tiga, besaran yang mana rotinya? Bisa digambarkan nggak? Nih, tadi kalian bawa roti satu. Masuk rumah, tiba-tiba ada adik. Adik datang, Kak, minta rotinya dong. Nah, kan dibagi setengah kan? Otomatis bagiannya kalian dapat setengah, adik dapat setengah. Nah, besoknya lagi. Ya, kalian bawa roti. Tiba-tiba adik datang, kakak datang. Otomatis nggak bisa dibagi dua. Harus dibagi tiga. Nah, bagian yang setengah dan yang sepertiga itu besaran yang mana kira-kira? Kalian milih yang mana? Yang setengah atau yang sepertiga? Gimana? Otomatis kita milih yang setengah. Kenapa? Karena kalau orangnya cuma dua, pasti rotinya dapatnya banyak. Tapi kalau orangnya banyak, misalkan ada kakak, ada adik, terus ada ibu, ada umi, minta lagi. Nah, otomatis bagiannya kan semakin kecil. Ya, sama seperti misalkan ada pizza ya. Pizza itu kan satu ya. Misalkan dibagi cuma 2 orang, pasti bagiannya besar. Tapi kalau dibagi misalkan ada 8 orang, ada 4 orang, otomatis bagiannya semakin kecil. Jadi semakin banyak orang yang kita bagi, ya maka bagiannya akan menjadi semakin kecil. Tapi kalau orangnya semakin sedikit,
Ya, otomatis bagiannya akan semakin besar. Maka bisa dikatakan, nah seperti ini nih, ya di sini ya rotinya 1, tapi yang dapatnya ada berapa? Ada 2. Ini rotinya 1, dapatnya berapa? 5. Jadi antara setengah dengan 1/5, besaran yang mana? Kalian milih yang mana nih? Yang setengah atau 1/5? Tentu saja milih yang 1/2. Kenapa? Karena kalau rotinya 1, terus yang minta cuma 2 orang, ya otomatis bagiannya lebih besar. Beda, misalkan rotinya 1, tapi dibagi menjadi 5 orang, ya dibagi kepada 5 orang, otomatis bagiannya akan semakin kecil. Ya, nah itu secara ini ya. Nah, ada cara lagi untuk lebih gampangnya, yaitu dengan perkalian silang antara pembilang dan penyebut. Ya, ini yang 1 dikalikan 5, yang 2 dikalikan 1. Sehingga 1 dikali 5 adalah 5, 2 dikalikan 1, 2. 5 sama 2 besaran mana? Besaran 5. Jadi otomatis ya setengah itu lebih besar daripada 1/5. Ini trik ya, salah satu cara ya, untuk membandingkan antara dua buah pecahan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah itu anak-anak. Nah coba dilihat di buku kalian di halaman 8. Nah di halaman 8 tuh. Ya. Jadi buka belum halaman 8? Jadi buka belum halaman 8 anak-anak? Nah, itu ada beberapa lingkaran. Ya, yang pertama itu lingkarannya dibagi 2. Ya, lingkarannya dibagi 2, otomatis bagiannya lebih besar. Nah, terus yang berikutnya ada lingkaran dibagi 3. Ya. Nah, otomatis bagian yang di akhir itu lebih sempit. Ya, lebih sempit. Daerahnya lebih sempit. Terus kemudian di bawahnya lagi dibagi 4. Ya, 4. Otomatis lebih kecil lagi ya daripada 1/3. Nah, yang di bawahnya dibagi 5. Nah, dari gambar tersebut terlihat jelas anak-anak ya, terlihat jelas ya yang kolektornya juga sama, pernah juga sakit juga kemarin itu baru, kadang masuk, kadang enggak. Ini setengah nih, ya lihat, ini setengah, ya, ini ini juga ini sakit ini. Nah, di buku sudah terlihat jelas bahwasanya setengah, 1/3, 1/4, 1/5, gambarkan ya. Di dalam gambar yang ada pada halaman 8, bisa kita simpulkan bahwasanya setengah itu lebih besar daripada 1/3, ya, lebih besar daripada 1/4, dan lebih besar daripada 1/5. Jadi semakin banyak bilangan, semakin besar bilangan pembaginya, yang di bawahnya penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Nah, lihat ini. Ini 2 dengan 5 besaran mana? Besaran 5. Bisa dikatakan karena pembilangnya sama, ini 1 kan pembilang. Ya, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Sama-sama pembilangnya angkanya 1. Ya, pembilangnya angkanya 1. Tapi penyebutnya berbeda. Ini angkanya 2, ini angkanya 5. Maka penyebutnya ketika lebih besar, maka dia nilainya lebih kecil. Ya, apa ini, Pak? Kecil, seperti yang ada pada halaman 8 tuh. Semakin banyak dibagi, itu nilainya semakin semakin kecil. Nah, bisa dilihat di halaman 9 itu ada latihan ya. Ada latihan nomor 1. Nilainya berapa itu nomor 1? Di halaman 9. Anak-anak di halaman 9. Halaman 9 yang ayo berlatih itu. Lihat, ayo berlatih. Nomor 1 yang A. 1/4. 1/4. Yang B-nya berapa? 2/4.
2/4. Berapa? 1/3. 1/4. Yang B-nya berapa? Yang B-nya 2/4 kan? Yang di artinya 2 bagian Ya, 2/4. 2/4. Nah, Yang B 2/4. ya kalian lihat tuh. Ya, itu yang sama pembilangnya atau penyebutnya? Angka yang sama pembilang atau penyebut? 1/4 sama 2/4. Penyebut. Ya, penyebutnya sama. Angka berapa penyebutnya? 4. Angka 4 ya. 1/4 ya. Nih, saya tuliskan di sini biar jelas. 1/4 sama 2/4 ya. 1/4 sama 2/4. Nah, lihat. Angka yang sama adalah angka yang di bawah. Kalau di bawah itu namanya penyebut. Yang di atas pembilang. Maka ketika penyebutnya sama, maka nilai pecahan yang paling besar adalah pembilangnya yang angkanya lebih besar. 1 sama 2 mana yang lebih besar? 1 sama 2 mana yang lebih besar? 1. Angka 1 sama angka 2 mana yang lebih besar? 2. Berarti 1/4 sama 2/4 lebih besar mana? Dilihat di gambar lebih jelas tuh. Ya, di halaman 9. Besaran mana? 2/4. Lebih besaran 2/4. Jadi seperti ini. Ya. 1/4 lebih kecil daripada 2/4. 2/4 lebih besar daripada 1/4. Ini kalau penyebutnya sama ya. Nah, kalau yang ini pembilangnya yang sama. 1/2. Nah, ini 1/5. Nah, lihat. Kalau penyebutnya sama, maka pecahan yang paling besar adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar. Ya, di sini angka 2 lebih besar daripada angka 1. Karena penyebutnya sama, maka ini lebih besar. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar. Tetapi ketika dua buah pecahan pembilangnya sama, maka pecahan yang paling besar adalah pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Nah, 5 sama 2, mana yang lebih kecil? Angka 5 sama angka 2? Angka 5 sama angka 2. Berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 5. Sehingga nilai pecahannya lebih besar. Ya, karena tadi, ya, ketika ada roti yang minta 2 orang. Berarti bagiannya lebih besar daripada roti ya dibagi sama 5 orang. Roti dibagi kepada 2 orang sama dengan roti yang dibagi kepada 5 orang itu bagiannya lebih besar daripada yang ini. Ya, jadi otomatis ketika yang mintanya cuma 2 orang ya akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada kalau yang mintanya banyak. Nah, paham gak anak-anak? Kalian bawa roti 1. Bawa roti 1. Yang minta 2 orang sama yang minta 5 orang, bagiannya lebih banyak yang mana? Mintanya yang sedikit. Jadi semakin yang mintanya sedikit, pembaginya sedikit, nah itu nilainya lebih besar. Berbeda dengan ini ya. Kalau penyebutnya sama nih, maka pembilangnya yang paling besar itu yang akan nilainya lebih besar pecahannya. Ya, itu. Atau dengan cara tadi, ya perkalian silang antara 1 kali 5, 1 dikali 5, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Nah, 1, 2 dikali 1. Hasilnya 2. Otomatis 5 lebih besar daripada 2. Sehingga setengah itu lebih besar daripada 1/5. Nah, sekarang bentar lagi nih. Siapa yang bisa menjawab? Antara 1
per 3 dengan 1 per 4. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Yang bisa menjawab siapa? 1 per 3 dengan Saya. siapa? Mana yang lebih besar? 1 per 3. Masya Allah. Kenapa? Al Hasan bisa dijelaskan kepada teman-temannya kenapa 1 per 3 lebih besar 1 per 4? Karena penyebutnya lebih kecil. Ya. Karena apa? Ya. Penyebutnya lebih kecil. Penyebutnya lebih kecil. Nah, sekarang Ustaz balik nih. Nah, contoh lagi. Contoh lagi sebentar. Misalkan ada 2 per 5. 2 per 5 dengan 3 per 5. Nah, coba yang lainnya. Siapa yang bisa menjawab? Mana yang lebih besar pecahannya? Antara 2 per 5 dengan 3 per 5. Yuk. Siapa yang bisa menjawab? Ini begini ya. Nah, mana yang lebih besar antara 2 per 5 dengan 3 per 5? Kalau ini yang sama pembilangnya. Kalau yang ini yang sama penyebutnya. Arfa, bagaimana Arfa bisa menjawab? Mana yang lebih besar? Bisa dilihat dari pembilang. Mana? Nah, boleh dikalikan silang juga boleh kalau misalkan kalian masih bingung. Ini kan 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 dikalikan silang bisa 2 dikali 5 atau 5 kali 3. 2 kali 5 berapa hasilnya? Hasilnya 10 Ustaz. 10. 5 kali 3 berapa? 15 Ustaz. 15. Berarti 10 sama 15 besaran mana? 15. Nah, 15 berarti ini 3 per 5 lebih besar daripada 2 per 5. Ya, atau gampang nih. Karena penyebutnya sama, maka pecahan yang lebih besar adalah pecahan yang pembilangnya angkanya lebih besar. 2 sama 3 besaran mana, anak-anak? Besaran mana? 3. Berarti otomatis 3 per 5 lebih besar daripada 2 per 5. Jadi ingat ya, kalau sama-sama pembilangnya yang di atasnya sama nih, maka pecahan yang besar adalah pecahan yang penyebutnya kecil. Pecahan yang penyebutnya kecil. Tetapi ketika penyebutnya sama, maka pecahan yang paling besar adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar. Ya, nih kalau di bawah ya atasnya sama, maka kita cari angka penyebut yang kecil untuk cari yang besar. Tapi ketika yang penyebutnya sama, maka kita cari atasnya pembilangnya angka yang besar untuk mencari pecahan mana yang lebih besar. Paham? Tapi anak-anak, kalau di bawah kita cari yang paling kecil, tapi kalau di atas kita cari yang paling besar. Ketika ya membedakan dua buah pecahan yang penyebutnya sama dan pembilangnya sama. Nah, kalau misalkan kita bingung, kita tinggal kalikan silang saja. Kayak tadi nih, 2 kali 5 kan hasilnya 10. 5 kali 3 hasilnya berapa? 15. Otomatis ya 10 lebih kecil daripada 15. Maka pecahan yang paling besar adalah 3 per 5. Ini juga sama. Ya, 1 kali 4 berapa hasilnya? 4. Ya. 3 kali 1 hasilnya berapa?
3. Nah, otomatis pecahan yang lebih besar adalah 1/3. Kenapa? Di sini 4 lebih besar daripada 3. Nah, untuk membedakan dua buah pecahan. Satu lagi. Nih, biar enak. Contohnya misalkan ada 1/9 sama 1/4. Yo, siapa yang bisa menjawab mana yang lebih besar pecahannya? 1/9. Yang lebih besar. Ayo, ini pembilangnya sama, penyebutnya beda. Berarti kalau pembilang yang bawah nyari yang mana coba? Mana yang lebih besar? 1/4. 1/4. Tuh, lihat ya. Lihat angka yang paling kecil ya kalau untuk penyebut ketika pembilangnya sama. Ya. Sekarang saya kasih contoh lagi misalkan di bawah nih. 2/7 dengan 5/7. Mana yang paling besar pecahannya? 2/7 sama 5/7. Kalau di atas berarti nyari yang besar atau yang kecil ketika penyebutnya sama. 5/7. Nah, 5/7, Masya Allah. Nah, satu lagi nih. 5. Nah, satu lagi. Berapa ya? Nah, sebentar. 3/8 dengan 3/4. Ayo, mana yang lebih besar pecahannya? Mana yang lebih besar pecahannya? 3/8 sama 3/4. 3/4. Barakallahu fikum. Satu lagi nih biar mantep ya. Berapa ya? Nah, 2/6 dengan 3/6. Mana yang lebih besar? 3/6. Allah, barakallahu fikum. Jadi gampang ya. Ya. Nanti insya Allah latihannya akan Ustadz bikinkan di Google Form ya. Nanti kalian menjawab untuk membandingkan dua buah pecahan. Ya. Mungkin sebelum saya tutup ya, karena waktunya sudah tinggal 10 menit lagi ya, sudah di warning sama Amang Zoom-nya. Silakan barangkali ada yang masih belum jelas ya ditanyakan. Jadi ingat ya, untuk membandingkan dua buah pecahan seperti ini nih, ini 1/9 dengan 1/4, angka yang sama angka pembilang atau angka penyebut? Nih, 1/9 yang 1/4, angka yang sama angka pembilang atau penyebut? Yang di atas atau yang di bawah yang sama angkanya? Yang di atas ya. Nah, di atas pembilangnya sama. Maka untuk mencari pecahan yang lebih besar adalah angka yang penyebutnya kecil. Nah, ketika sebaliknya ya, ketika dua buah pecahan ini seperti ini, penyebutnya sama, maka kita cari pembilang yang angkanya besar untuk mencari pecahan yang lebih besar. Seperti itu anak-anak ya. Saya jelaskan untuk kesempatan Zoom kali ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar ya, dengan baik ya. Insya Allah nanti akan Ustadz kirim link untuk latihan matematika hari ini ya, dikerjakan lagi Insya Allah. Jadi nanti latihan itu bisa dikerjakan berkali-kali ya. Misalkan pertama
dapat berapa? Dapat 80. Nah, kerjakan lagi sampai dapat 100. Ya. Nah, karena nanti di sana akan ketika kalian mengerjakan lagi, nanti akan beda lagi. Ya, jawabannya dan soalnya beda-beda lagi ya. Nanti akan diacak ya. Yang tadi nomor 1 jadi nomor 2, yang tadi nomor 3 jadi nomor 4. Jadi nanti sekaligus untuk mengasah kemampuan kalian. Semakin banyak berlatih, semakin lebih pintar dan lebih cerdas lagi ya, lebih high lagi insya Allah. Ya. Karena matematika itu perlu banyak latihan. Nah, perlu banyak latihan. Ya, semakin banyak berlatih maka semakin bisa. Nah, itu saja dari Ustaz, anak-anak sekalian. Insya Allah nanti akan Ustaz bikinkan untuk latihan hari ini. Nah, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis subhanaka Allahumma syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gozi ya. Gozi, siapa yang belum dibuka nih? Kameranya. Ya Ustaz. Siapa ini? Oh, Alasan. Alasan sehat Alasan? Bisa nggak isinya? Alhamdulillah. Kairen. Mana Kairen ini? Kairen ini ada ini kalau ini siapa ini? Di wajah-wajahnya masih belum hafal. Yang Wiwit HP Ijabar siapa ini? Izat Ustaz. Izat, oh Masya Allah Izat. Iya. Oh. Izat ya. Ya, ini Davia. Ada Kairen, ada Yuda, ada Davia, ada oh. Apa? Buat suara. Gimana tadi ada nggak ada gangguan nggak selama penjelasan Ustaz? Suaranya jelas tidak? Lagi tuh, pasti nih. Mana? Ya, saya menunggu nih Ustaz ngasih kuis lagi nih sebentar. Ya belum mandi Pak. Nih anak-anak, nanti cepat-cepatan ya, siapa yang bisa menjawab ya? Setengah dengan 1/7. Mana yang lebih besar? 1/2. 1/2. Tadi ada yang jawab 1/7 siapa itu? Nah, Gak ada. Gak ada tah. Nah, terus sebentar lagi. 2/4 dengan 1/4. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil? 2/4. Yang lebih 2/4. Yang lebih kecil, awas. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4 lebih kecil ya. Bentar. 2/9 dengan 7/9. Mana yang lebih besar? 7/9. 7/9. 7/9. Masya Allah. Barakallahu fikum. 3/5 dengan 1/5. Mana yang lebih besar? 3/5.
1/5. Awas. 3/5 lebih besar. Yang lebih besar. Sekarang, habis lagi nih. Dua per 7 dengan 5/7. Mana yang lebih besar? 5/7. 5/7. Nah, 7/11 dengan 2/11. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar mana? 7/11 sama 2/11? 7/11. 7/11. 7/11. Satu lagi terakhir. Karena waktunya sudah mau habis nih. 1/9 dengan 1/10. Mana yang lebih besar? 1/10. Yang lebih besar. 1/7. Awas. Yang besar. Apa aja? Awas, jangan lihat angka nih. 1/9 dengan 1/10 mana yang lebih besar? 1/9. 9 lebih besar. Awas, jangan bingung. Jangan terkecoh oleh banyaknya angka. 1/10. 1/10 lebih kecil. 1/10 lebih besar. Awas. 2/8 dengan 2/7. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? 2/8 dengan 2/7. 2/7. 2/7. Bagus, Masya Allah. Ya, jadi ketika bilangannya sama, pembilangan sama, maka untuk mencari pecahan yang paling besar adalah pecahan yang penyebutnya kecil. Tetapi ketika penyebutnya sama, ya ini kan penyebutnya 7 nih, maka pecahan yang besar adalah pecahan yang pembilangnya angkanya besar. Nah, sama dengan juga besar ini. Nah, ingat ya, kalian terkecoh oleh angka di sini kan? Ini kan 1/9 dengan 1/10. Wah, ini angkanya lebih besar nih. Ya, nah itu salah. Ya, padahal yang paling besar itu adalah angka yang penyebutnya angkanya kecil. Ya, itu dari Ustaz. Ya, sambil nunggu ditutup semua. Satu lagi nih. Nah, bentar lagi tambah lagi 2/15 dengan 2/10. Mana yang lebih besar?